Ibu, bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Bacaan Injil ini mengisahkan perjumpaan Yesus dengan ahli Taurat dan orang Farisi yang membawa seorang wanita yang tertangkap basah sedang berbuat zina. Kutipan Injil ini bagi saya merupakan salah satu kisah Injil yang paling mengesan, bukan karena kasusnya adalah perzinahan, tetapi karena kabar gembira sungguh-sungguh dinyatakan Allah Maha Rahim bagi orang yang berdosa. Sebetulnya bacaan ini mengkonkretkan kembali apa yang kita dengar pada bacaan Injil Minggu keempat Prapaskah yang lalu. Peristiwanya terjadi di Bait Allah. Bait Allah adalah tempat orang berdoa, menghaturkan persembahan, belajar tentang iman dan keagamaan. Bait Allah, tempat para guru mengajar tentang Allah dan berdiskusi panjang lebar tentang misteri kasih-Nya. Namun pada kutipan Injil Yohanes ini, orang-orang menghadapkan kasus yang di tengah umat atau masyarakat sangat sensitif, yaitu masalah perzinahan. Masalah ini tidak hanya terjadi zaman dulu, tapi sampai saat ini masih aktual. Dan masalah seperti ini tetap menghebohkan atau tetap menjadi bahan pembicaraan yang dilakukan banyak orang secara berbisik-bisik di tempat remang-remang. Karena seperti hal yang tidak bisa dihilangkan, masalah perselingkuhan, perzinahan ini bukan menjadi rahasia, tetapi tetap misterius dan dibicarakan dengan berbisik-bisik. Persoalannya, peristiwa ini bagi orang zaman dulu merupakan aib. Meskipun banyak orang tertarik untuk menjalaninya. Nah, yang kita temukan dalam kisah ini adalah Yesus hanya dipertemukan dengan wanita, pihak wanita. Pihak laki-laki entah kemana, tidak tahu. Apalagi tempat peristiwa ini terjadi, pengadilan ini bukan di gedung pengadilan atau di depan mahkamah agama, melainkan di Bait Allah. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa sebetulnya kasus ini dibawa kepada Yesus bukan dalam rangka pengadilan, tetapi dalam rangka memuji kebijaksanaan. Yesus sebagai guru ingin diuji oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Bagaimana pendapat dia terhadap kasus perzinahan ini? Menurut hukum Musa, wanita ini harus dilempari dengan batu sampai mati. Apakah Yesus setuju? Ternyata Yesus tidak bereaksi. Dia bahkan kemudian menunduk di tanah dan berpura-pura mau menulis. Sikap ini menunjukkan bahwa Yesus sebagai guru ingin tahu lebih dahulu kebijaksanaan dari orang-orang yang membawa wanita ini.
Yesus ingin menuliskan di tanah apa yang menjadi kebijaksanaan mereka sebagai seorang guru. Ternyata mereka nggak ngomong apa-apa. Akhirnya mereka mendesak Yesus untuk mengatakan, "Apa pendapatmu?" Perhatikan, apa pendapat guru tentang hal ini? Kemudian Yesus mengatakan pendapatnya. Yang dia katakan adalah satu kalimat saja. Barang siapa tidak berdosa, boleh melempar batu pertama kali kepada wanita ini. Itu kebijaksanaan yang Yesus ungkapkan. Tentu saja semua orang di situ yang ada di bait Allah ini tidak berani berbohong bahwa mereka semua punya dosa, punya kesalahan. Maka pergilah mereka satu persatu dari yang paling tua, yang dosanya paling banyak. Akhirnya tinggal Yesus dengan wanita itu. Yesus pun berkata kepada si wanita, "Apakah mereka menghukummu?" Wanita itu menjawab, "Tidak." "Kalau begitu sekarang pergilah, aku juga tidak akan menghukummu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Di sini kembali kita diajak untuk berjumpa dengan Allah yang Maha Rahim, yang memahami kelemahan manusia. Orang Farisi dan ahli Taurat mendapat teguran dari Yesus bahwa mereka tidak boleh menjadi orang yang munafik dengan menganggap diri bersih dan memandang orang lain berdosa. Namun seperti kepada perempuan itu, Yesus juga tidak menghukum atau menjatuhkan mereka di depan umum. Baik kepada ahli Taurat, orang Farisi, maupun kepada wanita yang berdosa itu, Yesus mengajak mereka untuk memandang ke depan, meninggalkan hidup yang lama, yang selama ini menjadi beban berat mereka, menindih mereka, membuat mereka tidak bahagia. Yesus tidak membenarkan perbuatan wanita itu. Dia mengajaknya bertobat dan tidak berbuat dosa lagi. Bagaimana dengan kita? Menjelang perayaan Paskah ini, kita diajak menyadari kerahiman Allah yang selalu siap mengampuni dan keberanian kita meninggalkan cara hidup yang lama. Yang salah tetap salah, tetapi kesalahan selalu dapat diampuni dan orang diberi kesempatan untuk memulai hidup yang baru. Kalau jatuh lagi, berarti usaha kita belum berhasil. Kita harus mulai lagi, bangun lagi, berusaha lagi sampai berhasil. Dan Tuhan tidak pernah bosan menunggu kita sampai kita sungguh-sungguh menemukan hidup yang baru. Itulah yang dinyatakan oleh Paulus. Perjumpaan dengan Yesus membuat dia meninggalkan masa lalu, dan hidup yang telah diperoleh oleh Paulus dianggap sebagai sampah. Paulus mengarahkan pandangan ke depan dan mulai melangkah dengan hidup yang baru bersama Kristus. Mari kita siapkan diri kita untuk masuk pekan suci dan mengalami hidup baru pada malam Paskah bersama dengan kebangkitan Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.